Kota Tua merupakan salah satu destinasi wisata bersejarah yang populer di Jakarta. Sejak 1526, kota ini masih berdiri kokoh dengan gaya arsitektur kolonial yang khas. Bagi anak Jakarta, tentu sudah tidak asing lagi ya dengan kawasan yang lokasinya berada di Jalan Pinang Sia, Taman Sari, Jakarta Barat ini. Namun kali ini, tim Jakarta tidak akan mengajak anak Jakarta untuk berkeliling kawasan Kota Tua, tapi kita akan menengok kali besar yang katanya nih terinspirasi dari Korea. Langsung saja yuk kita menuju lokasinya. Sebelum kita melihat kali besar yang sekarang, ada baiknya kita mundur ke belakang sebentar untuk mempelajari sejarah singkat kali besar. Kali besar adalah sebuah terusan yang mengalir sejajar dengan Sungai Ciliwung di sebelah baratnya dan bermuara di Teluk Jakarta. Sebelum pusat pemerintahan kolonial Belanda dipindahkan ke selatan, di awal abad ke-19, kawasan Kali Besar adalah daerah permukiman kalangan atas. Pada masa VOC, Kali Besar juga menjadi urat nadi perdagangan Batavia dan tidak jauh dari Stadhuis, kantor Gubernur Jenderal VOC. Di masa kejayaannya, kapal-kapal dapat masuk ke arah hulu Kali Besar melalui jembatan Kota Intan yang dapat diangkat bagian tengahnya pada abad ke-17. Karena kawasan strategis ini menjadi tidak sehat, pusat pemerintahan Hindia Belanda akhirnya dipindahkan ke Weltevreden yang lebih asri. Anak Jakarta, revitalisasi Kali Besar sudah dimulai sejak 2016. Arsiteknya Budi Lee membuat desain Kali Besar terinspirasi dari Sungai Cheonggyecheon di Korea Selatan loh. Katanya sih sungai ini jadi destinasi wisata hits di Korea dan sering jadi lokasi syuting drama Korea. Wah, coba kita tengok seperti apa sih Sungai Cheonggyecheon ini. Setuju deh anak Jakarta, sungainya terlihat keren. Tapi Kali Besar ini tidak kalah keren kok. Coba deh anak Jakarta lihat sendiri, sudah mirip belum? Kini Kali Besar Kota Tua terlihat lebih modern dengan dermaga terapung ya. Di kanan kiri sungai dibuat trotoar yang cukup lapang, kondisinya pun nyaman dan bersih. Di sini anak Jakarta bisa jalan-jalan santai ataupun olahraga jogging. Trotoarnya pun sudah ramah bagi penyandang disabilitas. Terbukti dari terbentangnya papan kuning atau guiding block di sepanjang jalan. Selain itu, dibuat juga trotoar yang mengapung di atas sungai, bahkan hingga ke tengah sungai. Namun sayang nih anak Jakarta, trotoar apung ini belum dibuka. Kalau kita bisa berjalan di atas trotoar apung ini, pasti pengalaman berwisatanya jadi lebih asik ya. Tapi tidak perlu sedih, anak Jakarta masih bisa menikmati fasilitas lainnya kok. Seperti berfoto dengan beberapa patung yang berada di sana. Dan tahu tidak anak Jakarta, patung-patung tersebut dipajang bukan sekadar hiasan loh, tapi ternyata memiliki pesan khusus. Patung-patung tersebut merupakan karya dari pematung Dolorosa Sinaga. Bila ditelaah, ada pesan yang ingin disampaikan sang pematung melalui karya tersebut. Misalnya saja patung anak sekolah dengan sepatu tergantung di leher. Dari patung tersebut, sang pematung ingin memberikan gambaran pada pengunjung perjuangan anak sekolah yang tetap ingin belajar meski harus menerjang banjir. Patung lainnya yang terpajang adalah patung petugas kebersihan dengan pose menyapu. Patung ini mengandung kampanye kebersihan kepada para pengunjung loh. Sang pematung ingin para pengunjung tersentuh untuk senantiasa menjaga kebersihan kawasan Kali Besar. Selain itu ada juga patung seorang pria yang sedang membaca buku di bangku taman. Bagi anak Jakarta yang hobi baca, bisa nih duduk di sebelahnya sambil membaca buku favorit kalian. Satu hal yang menarik nih anak Jakarta, deretan bangunan tua khas kolonial Belanda di kanan kiri Kali Besar tetap dipertahankan, sekaligus dipercantik sehingga makin kental nuansa sejarahnya. Seperti misalnya toko merah yang berada di seberang. Di antara deretan bangunan berwarna putih, toko merah ini tampak sangat menonjol, berdiri tegak di bagian tengah. Toko yang merupakan peninggalan kolonial Belanda ini dibangun pada tahun 1730 oleh Gustav Willem Baron van Imhoff. Menjadi salah satu bangunan tertua di Jakarta dan juga sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Bangunan seluas 2.471 meter persegi itu diberi nama Toko Merah berdasarkan salah satu fungsinya, yaitu sebagai sebuah toko milik warga Tionghoa, Oi Liao Kong, sejak pertengahan abad ke-19. Nama tersebut juga didasarkan pada warna tembok depan bangunan yang bercat merah hati, langsung pada permukaan batu bata yang tidak diplester.
Oh ya, anak Jakarta sudah tahu belum? Kawasan Kota Tua hingga Kali Besar ini akan dijadikan sebagai zona rendah emisi atau Low Emission Zone, disingkat LEZ. Dari akhir tahun 2020 lalu hingga kini, kawasan Kota Tua hingga Kali Besar tidak boleh lagi dilalui kendaraan bermotor, hanya bus Transjakarta, sepeda, dan pejalan kaki yang bisa melintasi kawasan tersebut. Kota Tua sendiri dipilih sebagai LEZ karena merupakan warisan budaya. Harapan adanya LEZ ini, wisatawan yang datang ke kawasan Kota Tua akan merasa lebih nyaman. Kalau seperti ini, duduk santai di Kali Besar jadi lebih asik ya anak Jakarta. Adanya fasilitas yang memadai, ditemani udara yang sejuk tanpa polusi. Nah, bagi anak Jakarta yang ingin berkunjung ke Kali Besar, bisa memakai transportasi bus Transjakarta ataupun dengan komuter lain. Dari stasiun Jakarta Kota, anak Jakarta tinggal jalan kaki melewati Museum Bank Indonesia menuju ke Kali Besar Kota Tua. Jadi tunggu apa lagi nih anak Jakarta? Yuk kita nikmati destinasi wisata Kali Besar yang kece ini. Tapi ingat, jangan buang sampah sembarangan dan tetap patuhi protokol kesehatan ya.